KDRT. Saat heboh tahun 2007 itu heboh banget. Saya dilaporkan KDRT. Ya, intinya apa sih sebenarnya? Ya untuk mempengaruhi hakim. Pelaporan KDRT itu mempengaruhi hakim supaya hak asuh ada di tangan mana. Tapi kan hakim kan nggak percaya. Dan terbukti benar bahwa SP3 bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hukum KDRT oleh Ahmad Dhani terhadap Maya Estianty. Tidak ada. Dari sini saja sebenarnya saya bisa melaporkan balik sebenarnya bahwa Maya telah melakukan yang namanya pelaporan palsu. Jadi Maya bisa melaporkan hal-hal palsu itu bisa gitu. Seperti yang sering narasi yang sering dibicarakan semuanya palsu semua. Termasuk yang salah satunya ini KDRT. Saya tidak pernah melakukan KDRT. Sehingga ya polisi ya tentunya bukan institusi yang bego lah untuk mempercayai cerita, kan semua KDRT kan ada buktinya. Itu udah bertahun-tahun Pak. Terus kenapa dibiarkan bergulir? Karena perjanjian lama dan ya, itu ini kan sudah 20 tahun ya. Menurut saya ya karena pihak Maya Estianty itu terus mungkin masa lalu ya, meskipun sudah menikah dengan Irwan Musli tahun 2016 masih tetap aja Safari podcastnya itu yang tetap aja nyindir masa lalu, nyindir narasi yang begitu bahkan Ari Lasso cerita kepada saya, bahkan di Indonesian Idol aja masih mungkin lagi masalah Ahmad Dhani gitu, kayaknya kalau nggak bawa Ahmad Dhani kayaknya nggak pede gitu kayaknya. Jadi akhirnya kan kemarin waktu saya di Densu kan saya bilang kalau begitu terus-terusan saya bongkar semuanya, dan hari ini ber-20 tahun Bismillah, saya bongkar bahwa faktanya saya memang mentalak Maya 3 langsung tahun 2006 bulan Desember. Ini bukan Maya yang mencerai, bukan. Saya yang talak dia. Jadi penting ini untuk didengar semua orang, didengar teman-temannya Safia juga bahwa ayahnya yang mentalak 3 Maya Estianty atas dasar itu tadi. Pak sekali tadi kan selama itu bergulir kan Pade yang jadi kesulitan. Jadi Pade sengaja membiarkan sampai klimaksnya saat ini ada di mana? Bukan, sebenarnya ketika itu menyinggung putri saya nggak bisa diam. Putri saya Safia sekarang 15 tahun. Jadi saya nggak bisa diam untuk atas narasi-narasi yang berkembang yang akhirnya menyudutkan putri saya. Dan kalau nggak ada putri saya misalnya ya, kalau saya nggak punya putri, saya cuek aja. Saya laki-laki yang cuek. Saya mau dibilang playboy misalnya, ya saya ganteng kenapa enggak gitu kan, keren kenapa enggak. Saya nggak pernah menolak, mas ini playboy ya? Iya gitu. Iya, jadi saya nggak takut tapi untuk putri saya harus melawan narasi ini. Ketika bundanya dibilang begini, bilang begitu oleh mantan saya, gitu. Yang seharusnya itu nggak boleh terjadi. Tapi itu statement itu keluar dari mulut netizen ya Pak De ya, yang ke arah Safia itu bukan dong. Ya netizen dari mana Pak? Netizen itu kan cuman asap, apinya dari mana? Ya kan? Netizen kan cuma asap, apinya dari Maya Estianty lah, dari podcast Safarinya podcast. Kan kita kan bingung juga, udah menikah dengan suami yang kaya raya tapi kok masih rajin podcast gitu, dan setiap podcastnya ngomongin suaminya yang lama gitu. Kan kasihan sama suami baru, ya kan? Dipikir kayak gak bahagia sama suami baru, masih ngomongin suami yang lama terus, ngomongin masalah-masalah yang lama terus. Tadi statement nama yang mana sih di podcast yang mungkin bawa Safia gitu? Bukan bawa Safia, siapa yang bilang podcast? Bukan bawa Safia, bawa peristiwa masa lalu, bikin narasi yang seolah-olah tuh. Oke. Tadi saya juga ada perjanjian soal mengakui. Nah, tadi juga bilang tahap 3 langsung, apakah akibat dari pengakuan itu? Bukan, pengakuan ini kan pengakuan 1, 2, 3 ABC. Ada lagi pengakuan yang Z. Gitu. Ada pengakuan Z yang pernah saya perdengarkan di Infotainment Silet.
di mobil, saya setel, bukan pihak lawyer kami yang setel pengakuan Maya titik-titik bersama orang tersebut. Saya kasih ke Silat waktu itu, Yeni yang dengar waktu itu, Yeni Judika yang dengar, langsung kupingnya Yeni Judika, tanya aja sama Yeni Judika, ini kamu jadi beritain, nggak mau Yeni Judika beritain. Jadi udah ada indikasi bahwa memang disetting bahwa yang salah Ahmad Dhani, yang benar Maya. Tanya apa jadi Judika, Indigo. Dia dengar waktu di mobil, kita yang ngeplay, suaranya Maya ngaku. Tapi ya gitu, kalau Silet nayangin itu, Silet akan diputus kerjasamanya dengan TV swasta. Gitu. Jadi Silet, yang lain-lain waktu itu yang belain Maya semua dalam infotainment. Silet itu yang banyak bikin apa? Nah, bukan konten. Misalnya Maya loncat pagar, katanya rumahnya dikunci sama Dhani, Maya nggak boleh masuk rumah. Nah sekarang ada yang pernah nongkrong di rumah saya nggak dari wartawan ini? Pernah lihat rumah saya digembok nggak? Enggak. Hah? Mana? Di fotonya Iya. Aneh banget. Pernah nongkrongin pernah. nongkrongin pernah kan? Pernah lihat rumah saya digembok nggak pintunya? Enggak. Gak ada. Jadi diambil sudutnya di mana Maya loncat pagar, seolah tidak boleh masuk ke rumah. Nanti tiba-tiba nggak boleh masuk, pura-pura masuk pintu belakang. Nanti ulang tahun mahal, diuplin ulang tahun Al. Itu semua konten yang dibuat oleh Silet. Yang intinya apa? Yang intinya supaya Ahmad Dhani yang salah. Gitu. Maya yang bener. Dulu Silet, sampai sekarang juga ada Silet. Cuma nggak tahu masih sama apa dulu, dia nggak tahu. Jadi itu semua konten semua itu. Kalau sekarang namanya konten, kalau dulu ya konten juga, cuman dalam bentuk infotainment gitu. Tadi dugaan mantan Pade dengan orang ketiga ada di kamu banyak. Maksudnya Enggak. lebih dari satu. Enggak. Gitu. Kalau yang selama sebelum saya kalah cuma satu. Diduga petinggi swasta itu. Ya nggak usah diduga, ya cek aja di mana. Ya Maya Estianti di blacklist di TV swasta tersebut dari tahun 2007 sampai sekarang. Misalnya Maya ada di Indonesian Idol kan, ya kan? RCTI, oh berarti bukan itu. Oh. Nah cek di mana Maya yang di blacklist, yang tidak ada di TV tersebut. Nah itu karena istrinya daripada pemilik TV tersebut sudah tahu. Jadi ya, istrinya pemilik TV swasta tersebut pasti menganggap Maya pelakor pasti, ya kan? Tapi ucapan Pade ada buktinya kan? Apa itu? Ya sebutan orang ketiga. Loh ya ini ada nomor teleponnya juga, dan nomor telepon yang bersangkutan ada. Karena waktu itu Maya telepon pakai yang namanya isi ulang. Itu tahun 2007 handphone itu isi ulang. Enggak pasca bayar. Kalau yang langganan kan ada langganan, ada yang isi ulang. Nah, yang isi ulang dipikir tidak bisa di print. Kata saya bisa print. Ada nomor teleponnya semua. Nah, saya bisa ketahuan. Gila jam sekian, makan 3 kali sehari kalah. Gitu. Jadi ini nggak mungkin nggak mungkin pembicaraan biasa. Dan makanya di sini ditulis bukan urusan bisnis, bukan urusan yang lain. Pade, tapi mohon maaf Pade, kalau netizen kan dari dulu framingnya selalu itu aja diulang-ulang Pade menikah dengan temannya mantan Pade, yang pasti kan udah. Ya kalau udah cerai, udah saya talak ya nggak apa-apa dong menikah dong. Kalau sudah saya talak, Maya Estianti saya menikah sama adiknya tuh nggak apa-apa sebenarnya. Mau sama-sama aja orang udah saya talak. Tapi framing netizen banyak yang Itu framingnya Silet.
Jadi netizen ngikutin silet. Iya. Iya. Dan netizen ngikutin podcastnya Maya, Safari podcastnya Maya gitu. Berarti nggak benar ya kalau yang banyak yang bilang kalau Pak De udah menjalin hubungan dengan Bang Mulan selama masih dengan Ya hubungannya kan hubungan antara produser sama Maya. Pak De ini kan netizen juga banyak yang menyayangkan kemarin kan pada saat momen bahagia. Enggak, urusan saya sama netizen apa coba? Peduli apa sama saya sama netizen? Ya kan? Jadi netizen ngomong apa aja boleh, nggak apa-apa. Dan saya nggak terlalu peduli. Yang saya peduli kan netizen yang kurang ajar sama Safia yang ngata-ngatain di Instagramnya itu. Ketika kita mau tangkap ternyata orang miskin, nggak tega kita. Jadi memang netizen ini banyak pendidikannya sangat low, ekonominya pun low. Jadi kadang-kadang mereka cuma riding the wave aja kadang-kadang. Beberapa akun robot, follower 0, posting 0, bikin komen macam-macam. Yes. Jadi Safia sangat berarti sampai bikin Pak De akhirnya mengeluarkan Loh, semuanya. ya buat Safia ya saya rela apapun yang terjadi, gitu. Saya akan bela dia. Gitu. Safia tahu itu. Walaupun sebelumnya ada AL dulu. AL dulu udah tahu, makanya saya bilang tadi kan. Saya kan disclaimer dulu. AL dulu sudah tahu semuanya soal ibunya. Jadi saya cuek aja sekarang ngomongnya kenapa? Karena buat AL dulu ini tidak mengagetkan. Dan saya awal itu udah tahu bahwa saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih peringatan jangan diterus-terusin. Kejadian lagi disiraman nangis-nangis. Waktu disiramannya Al kan nggak ada TV tuh, nggak ada SCTV, nggak nangis dia. Waktu disiramannya L berhubung karena ada SCTV kamera banyak nangis, mungkin masa lalu. Jadi orang ini haus validasi haus validasi bahwa dia tersakiti gitu. Ini kan post-truth, kebohongan yang diomongin terus-terusan seolah jadi kebenaran. Apa ada netizen yang nanya, kenapa waktu siramannya Al nggak nangis? Kenapa waktu siramannya L nangis terseduh-seduh? Jawabannya gampang, karena waktu siramannya Al nggak ada TV yang meliput. Siramannya L ada TV yang meliput. Pada ini kan udah berlangsung 20 tahun. Nah makanya itu udah berlangsung 20 tahun kok masih diungkit-ungkit terus gitu loh, ya kan? Bukan akhirnya kan sekarang Pak De klarifikasi semua nih. Akhirnya pecah nih selain klimaks sekarang nih ke depan. Ya, whole big family, keluarga besar saya tidak mau ketemu Maya setiap hari semenjak siraman kemarin atau semenjak akad nikah kemarin. Ibu saya sangat tersinggung. Maya tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello, tidak groeten. Gitu. Jadi ibu saya tersinggung banget. Makanya kenapa kita semua tidak datang ke Bali. Jadi ke depan kalau pernikahannya dulu nanti gimana, Pak? Ya nanti saya bikin rumah tuh sendiri ya. Siraman misalnya sama ibunya terserah deh, nggak sama saya. Tidak akan ada lagi pertemuan keluarga. Berarti belajar dari pengalaman Yes. Al dan El. Saya juga agak kecewa sebenarnya sama pernikahan L yang ini. Harusnya kita bikin kesepakatan gitu, jangan terima begitu aja gitu. Ternyata kita kecolongan. Berarti pintu untuk komunikasi dan sebagainya macam silaturahmi dengan mantan sudah tidak ada. Ada lah. Buat apa? Nggak ada gunanya juga. Walaupun ibu anak-anak